saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menolong sehingga semua pemirsa hari ini khususnya kami mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan. Beri kepada kami hati yang tulus, lurus dan kudus di hadapan Tuhan untuk memberikan persembahan yang untuk kami adalah yang terbaik yang kami dapat berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-43 dan 44. Injil Markus pasal 12 ayat 43 ayat 43 dan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita sekarang untuk mulai merenungkan sesuatu tentang persembahan. Wah, akhir-akhir ini ramai orang ribut tentang apakah kita perlu memberikan persepuluhan atau tidak. Saudara sekalian, kenapa kita ribut tentang memberi persepuluhan? Ada yang mengatakan itu kan perjanjian lama. Apakah saudara tahu bahwa surat-surat atau kitab-kitab dalam perjanjian baru itu baru dikumpulkan 20 tahun sesudah Yesus naik ke surga? Ya. Kalau begitu, Yesus menggunakan apa? Menggunakan perjanjian lama dong. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Hanya kita perlu terapkan kalau ada rujukan dari Tuhan Yesus atau
penulis Alkitab, penulis kitab perjanjian baru tentang hal itu, baru kita boleh mempermasalahkannya. Tetapi kalau tidak, ngapain? Kalau begitu kenapa saudara suka sekali dengan itu Mazmur 23? Wah, jadi kata kuncinya ialah kalau saudara senang, saudara praktekkan. Kalau tidak, saudara tidak mau. Cara berpikir apa itu? Ya. Jadi saudara sekalian, yang pertama ialah kata memberi sebenarnya kurang tepat. Kalau kita mari kita memberi persembahan kepada Tuhan sebenarnya kurang tepat sebenarnya. Tapi karena kita sudah biasa gunakan, tidak apa-apalah. Menurut saya begitu. Ingat saudara sekalian, saya 17 tahun menjadi dosen sekolah teologi pada masa lalu. Sekarang aja saya tidak bisa lagi karena gelar saya cuma sampai STH. Tapi tidak lama lagi saya akan menyelesaikan program untuk MTH, MPD, dan saya akan menyelesaikan juga sampai, kalau masih kuat, saya akan selesaikan sampai S3 juga. Supaya saya bisa mengajar lagi. Karena kalau sudah karunia saudara sekalian, itu talenta karunia itu tidak bisa tahan di hati. Termasuk ibu Selfie juga begitu. Dia punya kerinduan untuk mengajar lagi. Oke. Jadi untuk saya, hal berdebat tentang kata memberi dan mengembalikan kepada Tuhan juga hal yang sia-sia. Yang paling penting hati kita mau memberi atau tidak. Itu yang paling penting. Begitu juga tentang kualitas uang kita. Maaf saya tidak berikan contoh di sini lembaran uang. Baru lalu saya mendapatkan, berapa bulan yang lalu saya mendapatkan persembahan dari persembahan kasih untuk saya dari ibu bendahara kami, memberikannya 1,5 juta. Sekali uang itu uangnya 50.000 yang masih bau harum bau harum pabriknya. Wah, saya simpan sekarang. Ya, simpan, tidak mau saya belanjakan. Ibu bilang pada saya, agak bodoh-bodoh juga begitu ya. Kenapa disimpan uang itu tidak dipakai? Karena saya sayang uang itu begitu bagus. Nah, maksud saya ialah, tolonglah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang memberikan uang yang baru diambil dari pasar. Saya tidak merendahkan saudara sekalian, tidak. Tapi ambil uang yang basah dari pasar, kasih ke anakmu yang masih kecil itu, kemudian dia persembahkan. Aduh, saya tidak bisa bayangkan berapa ribu bakteri di situ yang berbahaya. Habis itu dia ambil lagi ambil kue basah, kue lapis, dia makan langsung. Aduh, saya tidak bisa bayangkan. Jadi maksud saya ialah ketika kita memberikan persembahan, tolonglah kita memberikan persembahan juga uang yang fresh dan baik. Saya tidak pernah memberikan uang yang kumuh kepada cucu saya untuk dia persembahkan, untuk dia pakai untuk persembahan di gereja. Ya. Tidak pernah. Saya berikan uang yang fresh, yang masih bersih. Dan sesudah itu juga kalau mau dia makan sesuatu harus cuci tangan dulu. Kita kan sudah diajar kan, 2 tahun COVID diajar untuk terus cuci tangan, belajar cuci tangan. Jadi inilah dia kata firman Tuhan tadi, apa janda miskin itu memberikan seluruhnya 100%. Kalau Tuhan katakan demikian saudara sekalian, lihat muka saya ke sini. Kalau Tuhan melihat dia mempersembahkan 100%, maka Tuhan akan lipat gandakan mungkin 1000% kepada ibu yang tulus hati itu. Maka jangan takut memberikan persembahan. Ya, karena Tuhan akan kembalikan kepada kita berkat yang berkelimpahan kalau dia melihat kita memberi dengan tulus hati. Tapi saudara sekalian, ada satu hal yang saya harus sampaikan di sini. Kenapa kalau saudara memberikan persembahan diremuk? Itu sebabnya gereja kami pakai cara. Walaupun ada yang memberikan 2.000 rupiah, dia memberikan masuk ke dalam amplop supaya uang itu tidak perlu diremukkan. Mengapa?
Itu sudah tradisi yang buruk, saudara sekalian. Mari kita berikan persembahan uang yang bagus dan juga uang yang tidak diremukkan, supaya itu layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami semua untuk mau mengembalikan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan yang ada pada kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan kepada kami berkat berkelimpahan, bukan soal kami jual beli dengan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan melihat ketulusan hati kami yang memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.